Holy Wings kini tengah menjadi perbincangan publik lantaran karyawannya terlibat kasus penistaan agama saat mempromosikan minuman keras secara gratis. Diketahui miras gratis itu ditujukan bagi orang yang bernama Muhammad dan Maria. Bukan kali ini saja Holy Wings menjadi perbincangan publik lantaran menimbulkan kontroversi. Apa saja ya masalah yang dibuat oleh Holy Wings sampai-sampai izin usahanya dicabut oleh Pemprov DKI Jakarta? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemberian sanksi terhadap Holy Wings terkait promosi minuman keras dengan membawa nama Muhammad dan Maria akan dilakukan secara bertahap. Dia menyebut kesalahan yang dibuat Holy Wings tidak bisa langsung diberi sanksi penutupan. Masyarakat juga menuntut agar tempat tersebut segera ditutup. Salah satunya adalah Ormas Sapma Pemuda Pancasila hingga KNPI DKI Jakarta. Mereka menyatakan tidak mentoleransi segala bentuk hal yang menyinggung SARA. Dia menuturkan segala keluh kesah dan sudah disampaikan kepada Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Mereka mendatangi Balai Kota Jakarta dan mereka meminta Pemprov DKI mencabut izin operasional Holy Wings, tetapi dari pihak Pemprov sendiri akan mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang ada. Ada tahap 1 yaitu teguran, jadi tidak bisa serta-merta hari itu juga langsung ditutup. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka menyebut Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah memberikan teguran tertulis kepada Holy Wings. Riza juga mengatakan Holy Wings selaku pihak yang diberi teguran harus memberikan respons. Riza ingin ke depan tim kreatif Holy Wings diisi dengan orang-orang yang memiliki wawasan kebangsaan. Pihak Holy Wings juga sudah merespon dan meminta maaf. Mereka juga mengklarifikasi berjanji tidak akan mengulangi kembali. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI bersama sejumlah LSM lainnya menilai promosi Holy Wings berupa minuman beralkohol gratis untuk pelanggan bernama Maria dan Muhammad tidak mengandung unsur pidana. YLBHI menekankan bahwa mungkin perbuatan yang dilakukan Holy Wings bersifat sensitif dan kontroversial di masyarakat. Namun pendekatan yang digunakan jelas bukan pidana. Meski begitu, terkait 6 staf yang telah ditahan oleh kepolisian, Holy Wings menyampaikan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan memastikan tidak akan lepas tangan. Keenam tersangka dijerat pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 URI nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 156 dan atau pasal 156 AKUHP dan atau pasal 28 ayat 2 URI nomor 19 tahun 2016 yaitu perubahan atas UU 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang penistaan agama dan ujaran kebencian bernuansa SARA. Holy Wings Indonesia sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf terkait promosi minuman alkohol gratis khusus untuk pelanggan bernama Muhammad dan Maria. Dalam pernyataan terbuka, Holy Wings berbicara nasib 3.000 karyawan yang bergantung pada usaha food and beverage tersebut. Pihak Holy Wings juga memohon doa serta dukungan dari masyarakat Indonesia agar masalah yang terjadi bisa segera diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Demi keberlangsungan lebih dari 3.000 karyawan di Holy Wings Indonesia beserta dengan keluarga mereka yang bergantung pada perusahaan ini. Jadi Holy Wings ini ditutup apakah hanya karena kasus penistaan agama? Nah, ternyata bukan cuma itu ya. Holy Wings Group yang bergerak di usaha restoran dan bar ternyata tidak memiliki sertifikat usaha bar. Hal ini yang menjadi salah satu alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin usaha seluruh gerai Holy Wings di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersilakan manajemen Holy Wings untuk mengurus izin membuka bar yang selama ini ternyata tidak dikantongi. Jika nantinya dokumen sudah didapatkan, maka tidak menutup kemungkinan Holy Wings di Jakarta bisa kembali buka. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan pihaknya hanya sekedar melakukan penutupan 12 gerai Holy Wings di ibu kota dimulai dari hari Selasa tanggal 28 Juni 2022. Mengenai jangka waktu sampai kapan Holy Wings ditutup, ia masih enggan menjawabnya. Arifin menyebut penutupan ini hanya berkaitan dengan perizinan yang belum lengkap. Ada juga pelanggaran berupa penyalahgunaan izin yang dimiliki. Dalam kasus Holy Wings, mereka hanya memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol untuk take away. Tetapi Holy Wings juga ternyata menjual minuman beralkohol untuk bisa dine-in juga. Arifin menyamakan masalah Holy Wings ini dengan pelanggaran dalam izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, jadi gimana nih menurut kalian kampanye Holy Wings yang berbuntut panjang sampai ke penutupan gerainya di ibu kota? Coba tulis pandangan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube Geolife. Sampai jumpa lagi di episode headline selanjutnya.